Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abian Hafan Abdillah. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang key stages in quantitative data analysis atau tahapan-tahapan kunci atau tahapan-tahapan utama yang ada di dalam analisis data kuantitatif. Nah, kita semua tahu kan ketika sebuah penelitian data kuantitatif penelitian kuantitatif itu ketika datanya sudah terkumpul, itu datanya harus dianalisis dulu teman-teman. Tujuannya apa? Supaya data tadi bisa diolah menjadi hasil penelitian yang valid. Nah, key stage-nya atau langkah-langkah kuncinya itu ada 7 pada data analisis ini, pada analisis data ini teman-teman. Yang pertama ada checking and organizing data, yaitu pengecekan dan pengorganisasian atau pengelompokan data gitu teman-teman. Nah, jadi yang pertama ini kita harus mengecek dulu datanya itu apakah lengkap atau tidak, apakah datanya ada yang hilang, pokoknya gitu, dicek dulu datanya apakah sesuai yang sudah kita kumpulkan tadi atau tidak. Nah, dan juga di organizing, yaitu di organizing itu apa ya, dikelompokkan gitu, dikelompokkan sesuai kategori supaya mudah nanti untuk dianalisis gitu teman-teman. Yang kedua adalah coding data atau ngasih kode ke tiap data gitu. Biasanya ini untuk data kuesioner ya, nanti kan itu ada jawaban di kuesioner tuh, ada jawaban-jawaban kan ya. Nah, misal ini untuk jawaban yang setuju itu kita kasih kode 1, untuk untuk jawaban yang tidak setuju itu kita kasih kode 2 gitu. Nah, tujuannya apa? Supaya bisa mudah dianalisis secara statistik. Nah, selanjutnya yang ketiga ada entering data into a computer program, atau memasukkan data ke dalam program komputer. Nah, contohnya itu kayak kita menginput data ke dalam Excel atau Word, umumnya Excel deh, atau Google Spreadsheet gitu. Intinya software komputer lah, supaya datanya bisa diolah secara otomatis pakai sum yang ada di Excel kayak gitu. Lalu yang keempat ada screening and cleaning data. Ya, screening itu datanya disaring teman-teman. Screening tuh datanya disaring, kayak takut ada data yang double gitu, apa ya, kayak disortir lah namanya gitu. Kok sortir ya, screening atau disaring, takutnya ada data yang double atau ganda, atau data yang salah gitu misal, atau data yang mungkin outlier itu apa, aneh ya kayak gitu. Nah, dan cleaning juga, nanti kalau ketemu data-data yang tidak kayak gitu, yang ganda atau yang salah, itu di cleaning, dihapus supaya nggak merusak proses di akhir nanti. Yang selanjutnya ada yang kelima ya, analyzing the reliability of data, atau menganalisis reliabilitasnya itu, diuji lah gampangnya ya. Nah, ini penting supaya apa? Supaya data tersebut dapat dipercaya. Karena apa? Karena data yang konsisten itu, reliabilitas kan ngecek ke konsistenan data kan ya. Jadi ketika data itu sudah dicek reliabilitasnya, nah data tersebut jadi data yang terpercaya gitu ya gitu. Lalu yang keenam ada reducing data. Reducing itu kayak apa ya, pengurangan, semacam perangkuman lah, atau penyederhanaan ya, penyederhanaan. Jadi data itu yang telah dikumpulkan, mungkin ketika datanya itu terlalu numpuk, kita bisa melakukan reduksi data ya, supaya lebih enak dibaca, lebih singkat dibaca gitu, daripada yang tulisan catatan banyak. Ini kita masukkan tabel gitu ya, itu ya termasuk mungkin.
Intinya supaya tidak terlalu numpuk lah datanya gitu. Tapi dengan syarat tetap mempertahankan hal yang penting, data yang penting intinya ya. Yang terakhir atau yang ketujuh ada performing inferential statistic atau melaksanakan analisis statistik inferensial. Ini apa ini? Nah, ini yang terakhir teman-teman. Ketika sudah melewati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tadi, kita melakukan analisis statistik inferensial ini. Nah, jadi si peneliti atau kita melakukan penelitian itu ketika melakukan analisis data itu kita itu bakalan menarik kesimpulan dan generalisasi dari data yang kita itu sampel tadi itu, yang kita kumpulkan tadi itu. Biasanya ini pakai t-test gitu atau ANOVA test ya, seperti itulah. Intinya generalisasi data ya itu. Oke, yang ke-7 ini. Oke, itu ya tadi ya 7 tahapan-tahapan kunci dari analisis data kuantitatif. Semoga yang saya sampaikan menjadi bermanfaat bagi teman-teman. Saya pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.